Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video berikutnya, saya akan mengupas tentang data keketatan ya, keketatan persaingan SNMPTN di Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Kira-kira berapa peluang kita keterima kalau kita memilih prodi di UNESA. Nah, ini kabar gembira, teman-teman. Tahun 2022, kuota UNESA mahasiswa baru itu bertambah 2 kali lipat. Kalau tahun lalu itu sekitar 6 ribuan, tahun ini 2022 itu bakalan menerima 11.000, ditambah sekitar 85%-an ya. Dan ini menyebabkan nanti kuota per eh, item atau per jurusannya juga akan bertambah. Kita buka ya. UNESA tetap mengandalkan 3 jalur, ada SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri dengan kuota 30%, 45, dan 25, sehingga di SNMPTN paling tidak ada sekitar 3.300. Kalau tahun lalu sekitar hanya 2 ribuan, bertambah 1.300-an. Kalau SBM ada 4.950 dan di jalur mandirinya 2.750. Dan infonya ini data tahun lalu ya, pendaftar SNMPTN UNESA itu 24.075. Artinya menunjukkan tingkat persaingan juga lumayan tinggi. Jadi dari total 3.300 ya paling tidak yang tahun ini akan diterima, paling tidak ya kisaran kalau sama dengan tahun lalu itu yang mendaftar itu 24.000 sekian. Jadi masih cukup ketat ya. Nah, nanti pilih prodi-prodi yang sekiranya berpeluang tinggi. Nah, saya akan sedikit memberi pengantar tentang apa itu keketatan. Keketatan itu adalah daya tampung suatu prodi dibandingkan jumlah peminatnya dikalikan 100%. Contohnya, misalnya ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50, peminatnya ada 1.000, maka keketatannya itu 5%. Diperoleh dari 50 dibandingkan 1.000 kalikan 100. Apa arti angka 5? Dan semakin kecil angka keketatannya, semakin mendekati 0, maka semakin tinggi persaingan, dan itu artinya peluangnya semakin kecil. Dan kebalikannya, semakin besar angka keketatan, maka itu persaingannya semakin kecil atau peluangnya semakin besar. Nah, kita akan buka prodi-prodi di UNESA, di baik di Saintek maupun Sosum, kira-kira berapa keketatan tahun ini. Yang pertama, ilmu gizi. Ternyata ini prodi yang paling ketat ya. Kuotanya 53, peminatnya cukup banyak, 946, sehingga keketatannya akan di angka 5,6. Nomor 2 ada teknik informatika, kuotanya cukup besar 42, peminatnya 545, keketatannya 7,71. Nomor 3 ada teknik sipil, kuotanya 37, peminatnya 426, keketatannya 8,69. Kemudian ada pendidikan matematika, kuotanya luar biasa, banyak 50, peminatnya 512, keketatannya 9,77. Dan di prodi kelima ada pendidikan biologi, kuotanya 45, peminatnya 418, keketatannya 10,77. Ini 5 prodi yang paling ketat ya di UNESA, dan teman-teman bisa mempertimbangkan jika memilih prodi ini, ya siap-siap dengan persaingan yang begitu besar. Kita buka klaster kedua ya, di nomor 6 ada teknik mesin, kuotanya 35, peminatnya 319, keketatannya 10,97. Dan ada prodi biologi murni ya, kuotanya 35, peminatnya 303, keketatannya 11,55. Nomor 8 ada sistem informasi, kuotanya 43, lumayan, peminatnya 364, keketatannya 11,81. Kemudian ada pendidikan sains, kuotanya 45, peminatnya 373, keketatannya 12,06. Nomor 10 ada teknik elektro, kuotanya 35, peminatnya 258, sehingga keketatannya 13,57. Ini klaster kedua, prodi-prodi di UNESA, di kelompok Saintek. Kita buka di klaster ketiga, nomor 11 ada matematika murni, kuotanya 42, peminatnya 298, keketatannya 14,09. Berikutnya ada kimia murni, kuotanya 37, peminatnya 241, keketatannya 15,35. Berikutnya ada pendidikan kimia, kuotanya 36, peminatnya 223, sehingga keketatannya 16,14. Di nomor 14 ada pendidikan fisika, kuotanya 36, peminatnya 212, keketatannya 16,98. Dan di nomor 15 teknik sipil, tapi ini yang di 4 ya,
diploma 4 bukan S1, kuotanya hanya 21, peminatnya ada 110, keketatnya 19,09. Ini klaster ketiga dari Prodi Saintek di UNESA. Kita buka klaster keempat, ada nomor 16 itu Prodi Fisika Murni, kuotanya 30, peminatnya 153, keketatannya 19,61. Kemudian ada teknik mesin, tapi yang di 4 ya, kuotanya hanya 18, peminatnya 81, keketatannya 22,22. Kemudian ada pendidikan teknologi informasi, kuotanya 33, peminatnya 140, keketatannya 23,57. Nomor 19 ada pendidikan teknik mesin, kuotanya 27, peminatnya 98, keketatannya 27,55. Nomor 20 ada teknik listrik, tapi yang di 4, kuotanya 21, peminatnya 75, sehingga keketatannya 28,00. Berikutnya nomor 21 ada prodi manajemen informatika, tapi yang di 4, kuotanya 32, peminatnya 111, keketatannya 28,83. Nomor 22 ada pendidikan teknik elektro, kuotanya 27, peminatnya 88, keketatannya 30,68. Nomor 23 ada pendidikan teknik bangunan, kuotanya 27, peminatnya 75, keketatannya 36,00. Nomor 24 ada kepelatihan olahraga, tapi yang di 4 ya, kuotanya 12, kecil sekali. Peminatnya juga hanya 25, tapi karena kuotanya 12, sehingga keketatnya 8,00. Nomor 25 ada ilmu keolahragaan, kuotanya cukup besar 50, peminatnya hanya 74, sehingga peluangnya 67,57. Ini hampir separuh keterima ya, hampir separuh pendaftar keterima. Nah ini teman-teman bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan yang sekiranya tidak bisa bersaing di kampus-kampus kayak UNER, ITS, Brawijaya, UNS gitu ya, bisa memilih UNESA sebagai alternatif untuk bisa kuliah. Sama-sama negeri dan variasi prodinya juga banyak. Dengan keketatan yang tidak terlalu besar persaingannya, sehingga peluang keterima semakin tinggi. Berikutnya kita akan buka di prodi sosum ya, apa saja prodi-prodi sosum UNESA yang paling ketat dan yang paling tidak ketat. Kita buka yang pertama ada prodi manajemen, kuotanya 84 cukup besar, peminatnya juga wow banyak sekali ya, 1961, sehingga keketatannya ada di angka 4,28. Nomor 2 ada Ilkom, kuotanya 50, peminatnya cukup besar juga 823, sehingga keketatannya 6,08. Nomor 3 ada prodi PKSD dengan guru sekolah dasar, kuotanya 84, peminatnya luar biasa nih ya, 1358, keketatannya 6,19. Nomor 4 ada prodi psikologi, kuotanya 80, lumayan besar, peminatnya 1292, sangat banyak sekali ini ya. Di angka keketatannya 6,19. Next, nomor 5 ada pendidikan administrasi perkantoran, kuotanya cukup banyak, 50, peminatnya 674, sehingga keketatannya ada di angka 7,42. Ini adalah klaster pertama di UNESA untuk prodi-prodi sosum. Kita lanjutkan di klaster kedua. Ada prodi pendidikan tata busana, kuotanya 35, peminatnya 464, keketatannya 754. Kemudian ada prodi akuntansi, kuotanya lumayan besar 62, peminatnya 789, sehingga ada di angka 7,86 keketatannya. Ada pendidikan tata boga, lumayan juga banyak ini peminatnya, kuotanya 35, peminatnya 436, keketatannya di angka 8,03. Kemudian ada sastra Inggris, kuotanya lumayan 40, peminatnya 477, keketatannya 8,39. Kemudian ada prodi manajemen pendidikan, kuotanya 31, peminatnya 366, keketatannya 8,47. Ini klaster kedua prodi sosum di UNESA. Kita masuk ke klaster ketiga. Klaster ketiga ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kuotanya sangat besar 52, peminatnya 566, sehingga keketatannya di angka 9,19. Kemudian ada ilmu administrasi negara, kuotanya 51, peminatnya 527, keketatannya 9,68. Nomor 13 adalah pendidikan bahasa Inggris,
kuotanya cukup besar 50, peminatnya 512, keketatannya 9,77. Nomor 14 ada psikologi pendidikan dan bimbingan. Kuotanya lumayan 42, peminatnya 426, keketatannya 9,86. Di nomor 15 ada prodi sosiologi, kuotanya lumayan besar 51, peminatnya 491, keketatannya 10,39. Ini klaster ketiga dari Sosum Unesa. Kita buka klaster yang keempat, nomor 16 ada pendidikan bahasa daerah Jawa, kuotanya 31, peminat 297, keketatannya 10,44. Berikutnya ada pendidikan tata rias, kuotanya 35, peminatnya 316, keketatannya 11,08. Kemudian ada pendidikan guru usia dini ya, PG PAUD, kuotanya 30, peminatnya 264, keketatannya 11,36. Kemudian nomor 11 ada desain komunikasi visual, kuotanya 35, peminatnya 308, keketatannya 11,36. Dan ada nomor 20 pendidikan geografi ya, kuotanya 31, peminatnya 267, keketatannya 11,61. Ini klaster keempat dari Prodi Sosum Unesa. Kita buka di klaster kelima, nomor 21 ada ilmu hukum. Kuotanya 83, peminatnya 712, keketatannya 11,66. Ini ada administrasi negara, tapi ini yang D4 ya. Kuota 40, peminat 319, keketatannya 12,54. Pendidikan kewarganegaraan, kuotanya 31, peminat 247, keketatan 12,55. Kemudian ada pendidikan ekonomi, kuotanya 30, peminatnya 237, keketatannya 12,66. Kemudian ada prodi ekonomi murni ya ini, kuotanya lumayan banyak, 50, peminatnya 345, sehingga keketatannya di 14,49. Ini semua ada di klaster kelima. Jadi semakin ke bawah, teman-teman, itu keketatannya semakin tinggi angkanya. Artinya persennya semakin kecil. Dan itu artinya peluangnya semakin besar. Ini bisa jadikan alternatif pilihan. Berikutnya nomor 26 ada pendidikan bahasa Jepang, kuotanya 31, peminatnya 213, keketatannya 14,55. Kemudian ada sastra Indonesia, kuota 30, peminat 206, keketatan 14,56. Kemudian ada desain grafis, tapi ini yang D4, kuotanya kecil 18, peminatnya 121, keketatannya 14,88. Nomor 29 ada tata boga, tapi yang D4, kalau yang di atas tadi itu yang S1 ya, ini D4, kuotanya 36, peminatnya 242, keketatannya 14,88. Di nomor 30 ada pendidikan sejarah, kuotanya 42, peminatnya 278, keketatannya 15,11. Ini klaster ke-6 dari prodi Sosum Unesa. Semakin tinggi angka keketatannya, berarti semakin tidak ketat atau semakin besar peluang untuk diterima. Berikutnya nomor 31 ada ekonomi Islam, EKIS, kuotanya besar 50, peminatnya 325, keketatannya 15,38. Kemudian ada pendidikan ilmu pengetahuan sosial, kuotanya 40, peminatnya 237, keketatannya 16,8. Kemudian di prodi nomor 33 ada pendidikan akuntansi, kuotanya 30, peminatnya 175, keketatannya 17,14. Next, nomor 34 ada pendidikan tata niaga, kuotanya 31, peminatnya 178, sehingga keketatannya 17,42. Nomor 35 ada kurikulum teknologi pendidikan. Kuotanya 31, peminatnya hanya kecil ya, 177, sehingga keketatannya besar sekali, 17,51 angkanya. Next, kita masuk di klaster ke-8 dari Sosum Unesa. Nomor 36 ada tata busana, tapi yang D4, kuotanya 36, peminatnya hanya 186, keketatannya 19,35. Kemudian ada pendidikan luar biasa, kuotanya 31, peminatnya 150, keketatannya 20,67. Kemudian ada pendidikan bahasa Mandarin, kuotanya hanya 22, peminatnya 103, keketatannya 21,36. Nomor 39 ada pendidikan seni rupa, kuotanya 30, peminatnya 120, keketatannya 25,00. Di nomor 40 ada pendidikan luar sekolah PNS, kuotanya 31, peminatnya 117,
sehingga keketatannya di angka 26,50. Semakin ke bawah, angkanya semakin tinggi, berarti persaingannya semakin rendah, peluangnya semakin tinggi. Berikutnya di klaster ke-9 itu ada penjas dan rekreasi, kuotanya 65, peminatnya 243, kekatannya 26,75. Kemudian ada sastra Jerman, kuotanya 22, peminat 58, kekatan 37,93. Kemudian ada pendidikan kepelatihan olahraga, ini untuk pelatih ya. Kuotanya cukup banyak 65, peminatnya hanya 161 ya, kekatannya 40,33. Jadi separuhnya diterima. Nomor 44 ada seni musik, kuotanya hanya 18, peminatnya hanya 43, kekatan 41,86. Kemudian ada pendidikan sentra tasik, kuotanya 30, peminatnya 69, sehingga kekatannya 43,48. Ini 3 periode terakhir. Nomor 4 ada bahasa Jerman, kuotanya 21, peminat 47, dan keketatan 44,68. Kemudian ada seni rupa murni, kuotanya 18, peminatnya 40, keketatannya 45,00. Dan terakhir ada bisnis digital. Bisnis digital ini prodi baru, dibuka kuota 50, dan teman-teman ini sangat menjanjikan biasanya. Peluangnya masih tinggi karena baru, dan teman-teman bisa dijadikan alternatif pilihan prodi supaya bisa lolos SNMPTN tahun 2022. Baik, sampai di sini dulu video tentang Keketatan Indonesia. Tetap di channel ini karena berikutnya kita akan mengupas tentang strategi pemilihan prodi supaya peluang lolosnya tinggi. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.